Keputusasaan. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran Purwokerto, hiduplah sebuah keluarga sederhana yang terdiri dari Leo, seorang pemuda berusia 25 tahun, adiknya Delat yang masih berusia 10 tahun, dan ibu mereka, seorang wanita berusia 50 tahun yang penuh kasih namun kini terbaring lemah akibat penyakit yang tak kunjung sembuh. Kehidupan mereka yang dulunya dipenuhi kebahagiaan kini berubah menjadi bayang-bayang kesedihan dan keputusasaan. Ibu Leo, yang dulunya adalah pilar kekuatan keluarga, kini harus bergantung pada obat-obatan untuk mengatasi sakitnya. Setiap hari, Leo menghabiskan waktu di pasar, menjajakan makanan yang ia masak sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, meskipun usahanya keras, pendapatannya tidak cukup untuk membayar biaya pengobatan ibu. Lihat saja, saat Leo pulang ke rumah, wajah ibu yang pucat dan lemah selalu menghantuinya. Suatu sore, Leo duduk di tepi ranjang ibu, memegang tangannya yang dingin. "Ibu, aku akan mencari cara untuk mendapatkan uang. Aku tidak akan membiarkan ibu menderita seperti ini," bisiknya penuh harapan. Ibu hanya mengangguk lemah, matanya yang sayu menatap Leo dengan penuh kasih, seolah mengerti betapa berat beban yang harus dipikul oleh anaknya. Keputusasaan mulai menggerogoti pikiran Leo. Ia tahu bahwa waktu tidak berpihak pada mereka. Biaya pengobatan semakin menumpuk, dan ia merasa terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan. Dalam usahanya untuk mencari solusi, Leo mulai mempertimbangkan pinjaman dari rentenir, meskipun dalam hatinya, ia tahu bahwa itu bukan pilihan yang baik. Suatu malam, setelah berulang kali berpikir, Leo memutuskan untuk menemui seorang rentenir yang terkenal di desanya, Pak Joko. Dia adalah sosok yang ditakuti banyak orang, dikenal karena bunga pinjaman yang sangat tinggi dan cara-cara kejamnya untuk menagih utang. Namun, Leo merasa tidak punya pilihan lain. Dengan tekad yang bulat, ia pergi ke rumah Pak Joko. Ketika Leo tiba, suasana di sekitar rumah Pak Joko sangat menakutkan. Lampu redup dan suara tawa serta percakapan yang keras terdengar dari dalam. Leo mengetuk pintu, dan setelah beberapa saat, Pak Joko membuka pintu dengan senyuman yang lebar namun menyeramkan. "Ah, Leo, apa yang bisa saya bantu?" tanyanya sambil melirik tajam. Dengan suara bergetar, Leo menjelaskan situasinya. "Saya butuh pinjaman untuk biaya pengobatan ibu saya. Saya akan membayar semua utang saya," kata Leo, berharap Pak Joko akan mengerti. Namun, senyum Pak Joko menghilang seketika. "Pinjaman bukanlah hal yang gratis, Leo. Kamu tahu itu. Ada konsekuensi yang harus kamu hadapi," ujarnya, menatap Leo dalam-dalam. Setelah negosiasi yang menegangkan, Leo akhirnya setuju untuk meminjam uang dengan bunga yang sangat tinggi. Dalam hatinya, ia berdoa agar semuanya akan baik-baik saja dan ia bisa membayar utangnya sebelum masalah bertambah parah. Tanpa berpikir panjang, Leo menerima uang tersebut, dan perasaannya campur aduk antara lega dan takut. Saat Leo pulang, ia merasa ada beban berat di pundaknya. Ia melihat wajah ibu yang lemah dan berjanji dalam hati untuk mencari cara agar ibu segera sembuh. Namun, seiring berjalannya waktu, tekanan dari utang mulai menghantuinya. Setiap kali ia menatap wajah ibu dan Delat, rasa bersalah semakin menumpuk. Hari demi hari berlalu, dan kondisi ibu tidak kunjung membaik. Leo merasa putus asa, semakin terjebak dalam ketidakpastian. Dalam keputusasaannya, ia mulai mencari cara untuk mendapatkan uang lebih cepat. Ia mendengar bisikan dari sejumlah orang di desanya tentang praktik pesugihan yang bisa memberikan kekayaan dengan cepat, tetapi juga membawa risiko yang sangat besar. Awalnya, Leo menolak untuk percaya bahwa ada cara yang begitu gelap untuk mendapatkan uang. Namun, saat melihat ibu yang semakin kurus dan lemah, hatinya mulai goyah. Dalam pikirannya, ia berusaha membenarkan tindakan yang mungkin akan ia ambil. "Ini untuk ibu. Apapun yang terjadi, aku akan melakukannya." Jalan yang salah. Setelah melewati malam yang penuh kegelisahan, Leo terbangun dengan pikiran yang berputar-putar. Ia merasa terperangkap dalam situasi yang semakin rumit. Utang kepada Pak Joko semakin membebani pikirannya,
dan melihat kondisi ibu yang tidak kunjung membaik membuatnya merasa putus asa. Ia mulai mempertimbangkan desas-desus yang pernah ia dengar tentang pesugihan, praktik yang bisa memberikan kekayaan dengan cepat, meskipun berisiko tinggi. Hari itu, Leo pergi ke pasar dengan harapan bisa menjual lebih banyak makanan. Namun, saat melihat wajah-wajah pengunjung yang ceria dan bahagia, hatinya semakin tertekan. Kenyataan bahwa keluarganya menghadapi masalah serius membuatnya merasa terasing. Ia merasa seolah semua orang di sekelilingnya menjalani hidup normal, sementara ia terperangkap dalam kegelapan. Di tengah kerumunan, Leo bertemu dengan teman lamanya, Rudy. Rudy adalah seorang pemuda yang selalu percaya pada berbagai hal mistis. Mereka sempat berbincang, dan saat Leo menceritakan kesulitan yang dihadapinya, Rudy dengan bersemangat berkata, "Leo, ada cara untuk mendapatkan uang dengan cepat. Aku pernah mendengar tentang pesugihan. Banyak yang berhasil dan kaya setelah melakukannya." Leo terdiam. Meskipun hatinya menolak gagasan itu, butir-butir harapan mulai tumbuh dalam pikirannya. Rudy melanjutkan, "Kamu hanya perlu melakukan beberapa ritual. Mereka yang berhasil melakukannya bisa mendapatkan kekayaan dalam waktu singkat. Namun, ada harga yang harus dibayar." "Harga seperti apa?" tanya Leo penasaran. "Biasanya, ada tumbal yang harus diberikan. Bisa berupa sesuatu yang berharga atau bahkan nyawa," jawab Rudy dengan nada serius. Leo terkejut mendengar kata-kata Rudy. "Aku tidak bisa melakukan itu. Aku tidak akan mengorbankan orang lain," tegasnya. Namun, saat ia pulang dan melihat ibu yang terbaring lemah, hatinya kembali goyah. Ia merasakan gelombang putus asa yang semakin kuat. Malam itu, setelah menyiapkan makanan untuk ibu dan Delat, Leo terjaga larut malam. Ia memikirkan semua kemungkinan. Dalam keadaan putus asa, ia membuka buku catatan lama milik ibu yang berisi berbagai resep dan ramuan. Di antara catatan tersebut, ia menemukan sebuah halaman yang menguraikan tentang pesugihan dan ritual-ritual yang perlu dilakukan. Dalam keadaan bingung dan tertekan, Leo mengambil keputusan yang berani. Ia akan mencari tahu lebih lanjut tentang pesugihan. Keesokan harinya, ia pergi ke tempat-tempat yang sering dijadikan lokasi ritual, berbincang dengan orang-orang yang mengaku pernah terlibat dalam praktik tersebut. Beberapa orang memberikan informasi tentang seorang dukun yang dikenal bisa membantu dalam ritual pesugihan. Leo akhirnya menemui dukun tersebut, seorang wanita tua bernama Mbok Siti, yang tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran desa. Mbok Siti dikenal sebagai sosok yang memiliki kekuatan gaib dan mampu memberikan kekayaan kepada mereka yang bersedia membayar harga yang sesuai. "Selamat datang, Leo. Aku sudah menunggu kedatanganmu," sambut Mbok Siti dengan suara serak. Leo merasa kaget, seolah wanita itu sudah mengetahui tujuannya sebelum ia mengatakannya. "Mbok, aku butuh bantuan. Ibu saya sakit, dan saya butuh uang untuk pengobatannya. Apakah ada cara untuk mendapatkan kekayaan dengan cepat?" tanya Leo dengan gugup. Mbok Siti tersenyum misterius. "Ada, Nak. Tapi kamu harus siap membayar harga yang pantas. Pesugihan bukanlah hal yang sepele. Ada konsekuensi yang harus kamu hadapi." Leo menelan ludah, merasa ketakutan namun juga terdesak. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya. "Pertama, kamu harus melakukan ritual malam ini. Siapkan persembahan yang tepat dan datanglah ke tempat yang telah kutentukan. Tumbal yang kamu pilih haruslah sesuatu yang berharga bagi dirimu. Semakin besar pengorbananmu, semakin besar pula kekayaan yang akan kamu terima," jelas Mbok Siti. Leo merasa terombang-ambing antara harapan dan ketakutan. Dalam pikirannya, ia membayangkan semua yang bisa dibeli dengan kekayaan itu, pengobatan untuk ibu, masa depan yang lebih baik untuk Delat. Namun, di balik impian tersebut, ada suara hati yang memperingatkan bahwa tindakan semacam ini bisa berakibat fatal. Malam itu, Leo kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Ia melihat ibu yang meringkuk di tempat tidur, dan perasaannya semakin tertekan. Dalam keputusasaannya, ia memutuskan untuk melanjutkan rencananya dan melakukan ritual pesugihan. Ia merasa tidak ada pilihan lain yang tersisa.
Saat malam tiba, Leo pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh Mbok Siti. Suasana di sekitar tempat itu sangat mencekam. Bulan bersinar terang, namun angin malam membawa hawa dingin yang menusuk. Leo menyiapkan persembahan yang terdiri dari barang-barang berharga miliknya, sebuah kalung peninggalan ibu, beberapa uang yang ia tabung, dan makanan yang ia masak sendiri. Dengan hati berdebar, Leo melakukan ritual sesuai petunjuk Mbok Siti. Ia merasakan kehadiran makhluk gaib di sekitarnya, dan saat ia mengucapkan mantra, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Suara-suara berbisik bergema di telinganya, dan bayangan-bayangan gelap tampak melintas. Leo merasa terjebak dalam dunia yang tidak ia kenal. Akhirnya, setelah selesai melakukan ritual, Leo pulang dengan perasaan campur aduk. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, ia telah melangkah ke jalan yang berbahaya. Keputusan ini akan membawa dampak besar bagi dirinya dan keluarganya. Dalam kegelapan malam, Leo berjanji untuk melakukan apapun demi menyelamatkan ibu, meskipun ia harus membayar harga yang tinggi. Konsekuensi. Pagi setelah ritual yang menegangkan, Leo terbangun dengan perasaan campur aduk. Walaupun semalam ia telah melakukan pesugihan, rasa cemas dan bersalah menyelimuti pikirannya. Ia melihat ibu yang masih terbaring lemah, dan Delat yang sedang tidur di sampingnya. Dalam hati, Leo berharap agar semua usaha dan pengorbanannya segera membuahkan hasil. Namun, saat ia melihat kalung peninggalan ibu yang kini tidak lagi berada di lehernya, rasa penyesalan mulai menghantuinya. Setelah sarapan, Leo berusaha untuk tetap optimis. Ia kembali ke pasar untuk menjajakan makanan, berharap ada pembeli yang datang. Namun, saat ia berjualan, ia merasakan sesuatu yang aneh. Orang-orang yang biasanya ramah dan sering membeli dagangannya kini tampak menghindarinya. Beberapa dari mereka bahkan menatapnya dengan tatapan curiga. Leo merasa seolah ada yang tidak beres, tetapi ia mengabaikannya, berfokus pada harapannya untuk mendapatkan uang. Hari demi hari berlalu, dan Leo mulai merasakan dampak dari ritual yang dilakukan. Dalam waktu singkat, ia mendapat beberapa pelanggan baru yang tampaknya sangat tertarik dengan makanan yang ia jual. Keberuntungan tampaknya berpihak padanya, dagangannya laku keras, dan ia mulai mendapatkan uang lebih banyak dari sebelumnya. Namun, setiap kali ia menghabiskan waktu di pasar, Leo merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Suatu malam, ketika Leo pulang ke rumah, ia melihat bayangan di sudut jalan. Bayangan itu bergerak cepat, dan jantungnya berdegup kencang. Tanpa berpikir panjang, ia mempercepat langkahnya, berusaha mengabaikan rasa takut yang menggerogoti hati. Sesampainya di rumah, ia langsung berlari ke kamar dan menutup pintu. Ia menghela napas panjang, berusaha menenangkan diri. Keesokan harinya, Leo kembali berjualan, namun perasaan cemas semakin mengganggu pikirannya. Ia mulai mendengar bisikan-bisikan aneh di telinganya, suara yang memanggil namanya. Leo, Leo, suara itu terus bergetar dalam pikirannya, membuatnya semakin gelisah. Ia berusaha untuk tidak menghiraukan suara-suara tersebut, tetapi semakin ia mencoba, semakin kuat bisikan itu. Di tengah semua ini, Leo merasa ada yang aneh dengan ibu. Meskipun ia terlihat lebih segar, ada sesuatu di mata ibu yang membuat Leo merasa tidak nyaman. Suatu malam, saat Leo sedang menyiapkan makanan, ibu memanggilnya dengan suara lemah. Leo, ada yang ingin ibu bicarakan, katanya. Leo menghampiri ibu dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Ibu merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi kita. Suasana di rumah ini terasa berbeda. Ibu khawatir tentang apa yang kamu lakukan, ungkap ibu dengan ketakutan. Leo terkejut mendengar pernyataan ibu. Ia merasa terjebak antara keinginan untuk menjaga ibu dan rasa bersalah atas apa yang telah ia lakukan. Ibu, semuanya akan baik-baik saja. Aku hanya berusaha mencari uang agar ibu bisa sembuh, jawab Leo, berusaha meyakinkan ibu. Namun, ibu terlihat semakin cemas. Leo, jangan sekali-kali terlibat dalam hal-hal yang tidak baik. Ibu tidak ingin kehilanganmu. Ada sesuatu yang tidak beres dengan semua ini,
katanya dengan nada penuh kekhawatiran. Leo merasa hatinya hancur mendengar kata-kata ibu. Ia ingin meyakinkan ibu bahwa semuanya akan baik-baik saja, tetapi ia sendiri pun meragukan keputusan yang telah diambilnya. Hari-hari berikutnya, kekhawatiran ibu semakin menjadi-jadi. Leo merasa tertekan, tetapi di sisi lain, uang yang ia dapatkan dari dagangannya semakin banyak. Ia mulai membeli obat-obatan untuk ibu dengan uang tersebut, dan terlihat ada kemajuan, tetapi rasa bersalah semakin menggerogoti hatinya. Kesehatan ibu yang membaik tidak mengurangi rasa takut Leo akan konsekuensi dari pesugihan yang ia lakukan. Suatu malam, saat Leo tidur, ia terbangun oleh suara berisik di luar rumah. Suara itu seperti langkah-langkah berat yang mendekat. Ia terbangun dan melihat bayangan gelap di jendela. Dengan berani, ia membuka pintu untuk melihat apa yang terjadi, tetapi tidak ada siapa-siapa. Hanya angin malam yang berdesir, menyelimuti suasana dengan ketegangan. Keesokan harinya, Leo merasa lebih gelisah dari sebelumnya. Dia mulai melihat hal-hal yang aneh di sekitar rumah. Bayangan-bayangan gelap sering melintas di sudut matanya, dan suara-suara bisikan semakin jelas. Ia merasa seolah makhluk-makhluk gaib yang ia panggil saat ritual semalam mulai menghantuinya. Di pasar, meskipun dagangannya semakin laku, Leo merasa terasing dari orang-orang di sekitarnya. Mereka menjauh darinya, dan ia mulai merasakan bahwa ia tidak diterima lagi di komunitasnya. Rasa malu dan bersalah membuatnya semakin terasing. Kemanapun ia pergi, ia merasa seolah ada yang mengawasinya, dan ketakutan ini semakin mengganggu pikirannya. Satu malam, Leo memutuskan untuk pergi ke rumah Mbok Siti untuk mencari penjelasan tentang apa yang terjadi. Ia merasa perlu untuk mendapatkan pencerahan dari wanita tua itu. Saat tiba di rumah Mbok Siti, suasana terasa mencekam. Seolah-olah alam semesta menolak kehadirannya. Mbok Siti membuka pintu, dan melihat wajahnya yang penuh misteri, Leo merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Leo, aku sudah menunggumu," kata Mbok Siti tanpa basa-basi. "Kau sudah melakukan ritual, dan sekarang saatnya untuk membayar harga." Leo terkejut. "Harga? Apa maksudnya? Aku hanya ingin membantu ibu," teriaknya dalam kebingungan. Mbok Siti tersenyum sinis. "Kekayaan datang dengan harga. Kekuatan yang kau panggil tidak akan pergi dengan sukarela. Jika kau ingin bebas dari mereka, kau harus memberikan sesuatu yang lebih berharga." Leo merasa tercekik oleh ketakutan. Ia tahu apa yang dimaksud oleh Mbok Siti. Tumbal yang harus dia berikan. Dalam pikiran Leo, hanya ada satu hal yang sangat berharga, keluarganya. Ia tidak ingin kehilangan ibu atau Delat, tetapi ia juga tidak tahu bagaimana cara menghentikan semua ini. "Leo, jika kau tidak melakukan sesuatu segera, mereka akan mengambil apa yang mereka inginkan." Peringatan Mbok Siti membuat Leo semakin cemas. Kekayaan itu bukanlah berkah, tetapi kutukan. Pilihan ada di tanganmu. Dengan perasaan bingung dan ketakutan, Leo pulang dengan pikiran yang berputar-putar. Ia merasa terjebak dalam situasi yang tidak bisa ia kendalikan, dan semua ini adalah akibat dari keputusan buruk yang ia buat. Dalam kegelapan malam, Leo berjanji untuk mencari cara untuk mengakhiri semua ini sebelum semuanya terlambat, tetapi saat ia menatap wajah ibu dan Delat, ia tahu bahwa jalan keluar tidak akan mudah. Keputusan yang harus diambil selanjutnya akan menentukan nasib keluarganya selamanya. Penyesalan, malam yang panjang dan menegangkan berakhir, tetapi Leo tidak bisa tidur. Ia terjaga dengan pikiran yang berkecamuk. Suara bisikan yang mengganggu dan bayangan-bayangan gelap terus menghantui pikirannya. Ia merasakan ketakutan yang mendalam, seolah makhluk-makhluk yang ia panggil dalam ritual pesugihan merasa memiliki hak atas hidupnya. Keesokan harinya, Leo bangun dengan rasa berat di dadanya. Ia berusaha untuk berfungsi seperti biasa, tetapi tidak bisa mengabaikan perasaan bersalah yang semakin menggerogoti dirinya. Meskipun dagangannya semakin laku, ia merasa tidak ada kebahagiaan dalam setiap rupiah yang ia dapatkan. Semua uang itu terasa kotor, seolah diwarnai oleh dosa yang ia lakukan. Saat Leo berjualan, ia melihat Delat yang sedang bermain di dekat pasar.
Melihat senyum ceria adiknya membuat hatinya bergetar. Apa yang telah aku lakukan? Pikirnya. Leo merasa terjebak dalam lingkaran setan, di mana setiap langkah yang ia ambil semakin memperburuk keadaan. Ia ingin melindungi keluarganya, tetapi cara yang ia pilih justru semakin mengancam mereka. Suatu malam, saat Leo pulang dari pasar, ia menemukan ibu duduk di depan rumah dengan wajah cemas. Leo, ibu merasa ada yang tidak beres. Ada sesuatu yang menghantuiku, ujar ibu dengan suara bergetar. Melihat ibu dalam keadaan seperti itu membuat Leo merasa sakit hati. Ia ingin menjelaskan, tetapi kata-kata tidak bisa keluar dari mulutnya. Ia tahu bahwa ibu tidak akan mengerti jika ia menceritakan semua yang terjadi. Mungkin ibu hanya lelah. Istirahatlah. Ya, Leo mencoba meyakinkan ibu, tetapi hatinya penuh rasa bersalah. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia menghabiskan waktu menatap langit malam, berdoa dalam hati agar semua ini segera berakhir. Beberapa hari kemudian, keberuntungan yang awalnya menghampiri Leo mulai memudar. Pembeli yang biasanya ramai mulai menghilang, dan dagangannya tidak lagi laku keras. Kekecewaan dan ketakutan menggerogoti dirinya. Ia merasa ada yang tidak beres, dan rasa cemas semakin mendalam. Setiap kali ia menatap langit malam, ia merasakan kehadiran makhluk gaib yang mengintai. Suatu malam, saat Leo sedang menyiapkan makanan, ia mendengar suara langkah kaki di luar rumah. Suara itu semakin mendekat, dan jantungnya berdegup kencang. Ia membuka pintu dan terkejut melihat sosok yang berdiri di depan. Itu adalah Rudy, teman lamanya. Namun, wajahnya terlihat pucat dan matanya kosong. Leo, aku datang untuk memperingatkanmu, kata Rudy dengan nada serius. Ada sesuatu yang mengincar kamu. Aku merasa ada yang tidak beres setelah kamu melakukan ritual itu. Leo merasa terkejut dan ketakutan. Apa maksudmu? Apa yang kau tahu? Tanyanya dengan gugup. Aku mendengar kabar dari orang-orang. Mereka bilang bahwa kekuatan yang kamu panggil tidak akan pergi dengan sukarela. Mereka akan mengambil apa yang mereka inginkan, dan itu bisa berupa nyawa, ujar Rudy dengan nada penuh kekhawatiran. Leo merasa hatinya tertekan. Tapi aku tidak ingin itu. Aku hanya ingin menyelamatkan ibu. Teriaknya. Rudy menggelengkan kepala. Kau harus bertindak cepat, Leo. Jika tidak, mereka akan mengambil sesuatu yang lebih berharga darimu. Mungkin ibumu atau bahkan Delat. Kata-kata Rudy menghantam jiwanya. Leo merasa terjebak dalam kegelapan, dan semua ini adalah akibat dari pilihannya yang salah. Ia harus mencari cara untuk membatalkan pesugihan sebelum terlambat. Namun, ia tidak tahu bagaimana melakukannya. Malam itu, Leo pergi ke rumah Mbok Siti dengan harapan mendapatkan jawaban. Ia merasa putus asa dan tidak tahu harus berbuat apa. Ketika ia tiba di rumah Mbok Siti, suasana terasa mencekam. Mbok Siti membuka pintu dengan tatapan tajam. Kau datang lagi, Leo. Apa yang kau inginkan? Tanyanya. Aku perlu bantuanmu. Aku ingin membatalkan pesugihan ini. Aku tidak bisa membiarkan mereka mengambil keluargaku. Leo memohon dengan suara penuh emosi. Mbok Siti hanya tersenyum sinis. Kau sudah terjebak dalam permainan ini, nak. Tidak ada jalan kembali tanpa membayar harga yang lebih tinggi. Leo merasa putus asa, tapi aku tidak bisa kehilangan ibu atau Delat. Tolong, bantu aku. Teriaknya, suaranya penuh ketakutan. Mbok Siti hanya menatapnya dengan tajam. Kau harus melakukan ritual lain untuk mengusir mereka. Tapi ingat, harga yang harus kau bayar akan jauh lebih berat. Leo merasa terjebak dalam dilema. Ia tahu bahwa tidak ada jalan keluar yang mudah. Ia harus memilih antara menyelamatkan keluarganya dengan risiko yang lebih besar atau terus terjebak dalam kegelapan yang ia ciptakan sendiri. Malam itu, Leo kembali ke rumah dengan perasaan hancur. Ia merasa tidak ada harapan lagi. Rasa bersalah menggerogoti hatinya, dan ia tahu bahwa jalan yang ia pilih membawa konsekuensi yang sangat serius. Dalam kegelapan malam, Leo berjanji untuk melakukan apapun demi menyelamatkan keluarganya, bahkan jika itu berarti mengorbankan dirinya sendiri.
Saat ia menatap wajah ibu dan Delat yang tertidur, air mata mengalir di pipinya. Ia merasakan betapa beratnya beban yang harus ia pikul, dan semua ini adalah hasil dari keputusan yang salah. Penyesalan menggerogoti hatinya, dan ia tahu bahwa ia harus segera bertindak sebelum semuanya terlambat. Dalam kegelapan malam, Leo menyadari bahwa ia harus menghadapi konsekuensi dari pilihannya dan berjuang untuk menebus kesalahannya sebelum terlambat. Kembali ke jalan yang benar. Hari-hari berlalu dalam ketegangan dan ketakutan. Leo merasakan beban berat di dadanya, dan suara bisikan yang terus mengganggu pikirannya tidak kunjung reda. Setiap malam, ia terbangun dengan rasa cemas, merasakan kehadiran makhluk-makhluk gaib yang mengintai. Ia tahu bahwa waktu semakin menipis, dan ia harus segera mengambil tindakan untuk menyelamatkan keluarganya. Suatu malam, setelah mengalami mimpi buruk yang sangat menakutkan, Leo terbangun dengan keputusan bulat. Ia tidak bisa membiarkan ketidakpastian ini terus menghantuinya. Ia harus membatalkan pesugihan dan mengembalikan hidup keluarganya ke jalan yang benar. Dalam pikirannya, ia teringat pada ajaran ibu yang selalu menekankan pentingnya iman dan kejujuran. Leo segera pergi ke rumah Mbok Siti untuk mencari cara membatalkan pesugihan dan mengusir makhluk-makhluk yang telah mengganggu hidupnya. Ketika ia sampai di sana, suasana terasa lebih mencekam daripada sebelumnya. Mbok Siti membuka pintu dan menatap Leo dengan tatapan penuh peringatan. "Kau kembali, Leo. Apa yang kau inginkan?" tanyanya, suaranya penuh kebijaksanaan dan kekuatan. "Aku ingin membatalkan pesugihan ini. Aku tidak bisa hidup dalam ketakutan seperti ini. Aku ingin menyelamatkan keluargaku," jawab Leo dengan suara tegas, meskipun hatinya bergetar. Mbok Siti mengangguk, tetapi wajahnya menunjukkan rasa prihatin. "Membatalkan pesugihan bukanlah hal yang mudah. Kau harus siap untuk menghadapi konsekuensi dari tindakanmu. Ada ritual yang harus dilakukan, dan kau harus memberikan sesuatu yang sangat berharga." Leo menelan ludah, merasa ketakutan. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya, berusaha tidak menunjukkan rasa takut di wajahnya. "Kau harus mengorbankan sesuatu yang sangat berarti bagimu, dan dengan itu, kau harus berdoa dengan tulus untuk memohon ampunan. Hanya dengan cara itu, makhluk-makhluk yang kau panggil akan pergi," jelas Mbok Siti. Leo berpikir sejenak. Ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu yang drastis. Dalam hatinya, ia menyadari bahwa ia tidak ingin mengorbankan keluarganya. Ia tidak ingin kehilangan ibu atau Delat. "Aku akan mengorbankan semua uang yang aku dapatkan dari pesugihan ini," katanya dengan tegas. "Baiklah, jika itulah yang kau pilih, maka itu adalah langkah yang tepat. Tapi ingat, kau harus melakukannya dengan hati yang tulus. Setelah itu, kau harus berdoa dan memohon ampunan," ujar Mbok Siti, memberikan petunjuk tentang lokasi ritual. Malam itu, Leo pulang dengan tekad yang kuat. Ia mengumpulkan semua uang yang ia dapatkan dari pesugihan dan menyiapkan persembahan yang diperlukan. Ia merasa lega karena tidak perlu mengorbankan orang yang dicintainya, meskipun beban itu tetap terasa berat. Dalam hatinya, ia berdoa agar semua ini bisa mengembalikan keluarganya ke jalan yang benar. Saat malam tiba, Leo pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh Mbok Siti. Suasana di sekitar tempat itu gelap dan mencekam, tetapi Leo merasa lebih berani dibandingkan sebelumnya. Ia menyiapkan persembahan dan melakukan ritual sesuai dengan petunjuk Mbok Siti. Ia berdoa dengan tulus, meminta ampunan atas semua kesalahan yang telah dilakukannya. Di tengah ritual, Leo merasakan angin bertiup kencang, dan suara bisikan mulai menghilang. Ia merasakan kehadiran makhluk-makhluk gaib yang mulai menjauh. Dalam hatinya, ia berdoa untuk perlindungan bagi keluarganya. "Ya Allah, ampunilah aku. Aku telah melakukan kesalahan yang besar. Tolong kembalikan keluargaku ke jalan yang benar," serunya dengan penuh harap. Setelah selesai melakukan ritual, Leo merasa seolah beban berat di pundaknya perlahan-lahan menghilang. Ia pulang dengan perasaan lebih ringan. Sesampainya di rumah, ia melihat ibu dan Delat sedang tidur dengan tenang. Dalam hati, ia merasa bersyukur karena tidak kehilangan mereka. Keesokan harinya,
Leo terbangun dengan perasaan yang berbeda. Ia merasa lebih tenang dan damai. Ia melihat ibu yang tersenyum saat melihatnya. Leo, ibu merasa lebih baik hari ini. Sepertinya ada sesuatu yang berubah, ungkap ibu dengan penuh harapan. Leo merasa terharu mendengar perkataan ibu. Ia tahu bahwa usaha dan pengorbanannya tidak sia-sia. Ia bertekad untuk memulai hidup yang lebih baik, menjauh dari praktik-praktik yang tidak benar. Ia mulai bekerja lebih keras di pasar, berusaha membangun kembali hidupnya dengan cara yang benar. Hari-hari berlalu, dan Leo merasakan perubahan positif. Pelanggannya kembali, dan ia mulai mendapatkan dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Ia belajar untuk tidak hanya mencari uang, tetapi juga memberikan manfaat bagi orang lain. Leo merasa lebih bahagia karena bisa melihat senyum di wajah ibu dan Delat. Dalam perjalanan hidupnya, Leo menyadari pentingnya kejujuran dan kerja keras. Ia tidak lagi terjebak dalam keputusasaan atau ketamakan. Ia berusaha menjadi teladan bagi Delat, mengajarkan adiknya tentang nilai-nilai yang benar. Dalam setiap langkah yang diambilnya, Leo berusaha mengingat pelajaran berharga dari pengalaman pahit yang telah dilaluinya. Suatu malam, saat Leo duduk di teras rumah, ia melihat bintang-bintang bersinar di langit. Ia merasa bersyukur atas kesempatan kedua yang diberikan padanya. Ia berdoa untuk keluarganya, berharap agar mereka selalu dilindungi dan diberi kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup. Leo menyadari bahwa hidup tidak selalu mudah, tetapi ia yakin bahwa dengan iman, kerja keras, dan kejujuran, ia bisa menghadapi segala rintangan. Ia berjanji untuk tidak pernah kembali ke jalan yang salah dan menjadikan pengalaman ini sebagai pelajaran berharga. Cerita ini berakhir dengan Leo yang berjalan di jalan yang benar, dikelilingi oleh cinta keluarganya. Ia telah belajar dari kesalahan dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan tekad dan harapan di dalam hati, Leo melanjutkan hidupnya, siap menghadapi masa depan yang lebih cerah.